Lihat kan harga komoditas juga cenderung sudah menurun ya, itu pun juga menjadi salah satu pemicu juga turunnya devisa. Nah yang kedua memang devisa hasil ekspor sudah masuk sebagian tapi memang belum optimal. Tapi kalau kita lihat nilai tukar rupiah kita kan sudah menguat. Nah artinya apa? Sebagian dana asing sudah mulai kembali ya, baik itu di pasar saham maupun di pasar obligasi pemerintah sebenarnya gitu. Itu dari banyak faktor. Nah tapi bahwa DHE ini menurut saya kebijakannya harus konsisten. Jangan hanya ketika butuh diminta mereka masuk tapi kemudian melupakan. Sebenarnya kebijakan 30% itu sebenarnya udah lama ada gitu, tapi kemudian direvisi tidak ada lagi. Nah menurut saya sebaiknya kalau ini memang dibuat komitmen terhadap para eksportir, apalagi sumber daya alam itu kan menyangkut hak negara ya sebenarnya. Jadi menurut saya wajar aja diminta 30% tuh harus stay di Indonesia gitu. Apalagi ekspor kita kan kebanyakan memang bahan mentah gitu ya. Dan itu kan sebenarnya wajar kalau negara itu meminta tolong juga kepada mereka untuk menstabilkan nilai tukar untuk menempatkan dana di sini. Jadi menurut saya revisi ini menurut saya bagus untuk dilakukan supaya ada komitmen bagi para eksportir juga terhadap negaranya. Jadi tidak hanya menguntungkan bagi perusahaan tapi juga harus memikirkan negaranya. Nah, tetapi memang kalau kita lihat kan nilainya masih kecil. Karena apa? Karena pada saat pandemi itu kan dibebaskan ya. Jadi ada semacam klausul kecuali deh ketika pandemi. Tapi kan pandemi sudah dianggap selesai, oleh karena itu kebijakan ini harus ditegakkan kembali ya. Nah memang kita sadari resesi ini bakal terjadi di negara-negara maju, makanya memang perlu ada insentif dari sisi pajak ya. Jadi nanti kelihatannya kalau saya lihat ada usulan terkait dengan pajak. Kalau jangka waktu lebih panjang, mungkin pajaknya akan dikurangi lebih banyak dibandingkan kalau menempatkan dana lebih sedikit. Jadi ada dua insentifnya. Tadi insentif dari sisi fiskal, kemudian kedua insentif dari sisi suku bunga. Karena suku bunganya akan lebih tinggi paling tidak dengan Singapura gitu. Itu sih Mbak. Baik, tapi dengan adanya dua insentif tambahan ini untuk revisi aturan terkait DHE, apakah ini sudah menjawab juga protes dari eksportir, di mana kita tahu juga sebelum adanya undang-undang ini banyak juga membuat kontroversi begitu di kalangan eksportir. Jadi gini, yang biasanya jadi kontroversi itu adalah apabila mereka harus konversi ke rupiah. Karena kan fluktuasi nilai tukar kita itu sangat fluktuatif kan. Sehingga kalau dia harus konversi ke rupiah, kemudian dia tukar lagi ke dolar, itu kan nilainya berbeda. Sehingga itu yang dikhawatirkan. Nah sekarang ini kan enggak, yang diminta adalah dalam bentuk falas. Jadi nanti dalam simpanannya pun dalam bentuk falas. Jadi mungkin menurut saya saat ini janganlah dulu untuk dirupiahkan gitu, karena fluktuasinya masih sangat rentan ya. Nah yang kedua memang kita harus juga menyadari pasti mereka juga punya hutang luar negeri dan mereka juga punya sebagian kebutuhan-kebutuhan untuk membeli bahan baku juga gitu, sehingga mungkin dari cash flow itulah bisa kita pelajari. Jadi mungkin case-nya agak beda-beda setiap eksportir. Nah ini mungkin menurut saya harus dipelajari karakteristik daripada eksportir itu atau by sektornya gitu, sehingga tidak bisa satu kebijakan untuk semua karena mereka itu pasti ada perbedaan-perbedaan. Nah mungkin menurut saya agar mereka mau masuk bisa mengakomodasi kebutuhan mereka gitu. Iya Bu Afi, kalau kita amati dari yang disampaikan eksportir ini kan sebenarnya juga sudah cukup banyak yang masuk, tapi untuk tenor pendek begitu, untuk tenor panjangnya ini mereka masih cukup ragu-ragu. Kalau menurut Ibu Afi dengan adanya insentif terkait dengan suku bunga itu apakah juga bisa membuat pengusaha yakin untuk menaruh dananya di tenor jangka panjang? Iya. Kalau menurut saya bisa menarik ya, kenapa? Karena saat ini kan mereka juga investasi mungkin belum. Kecuali kalau mereka mau investasi dan itu jangka waktunya sudah pendek, pasti mereka nggak mungkin bisa jangka panjang. Tapi ketika mereka memang belum berinvestasi atau menunda investasi, saya rasa itu bisa. Makanya tadi, kenapa perlu kita tahu per eksportir, karena setiap eksportir akan beda-beda tujuan ya, kemudian penggunaan dari dana itu sendiri gitu. Jadi memang tadi ujung-ujungnya menurut saya nanti kebijakannya jangan satu untuk semua, tapi benar-benar melihat per segmen-segmen atau per sektor atau per perusahaan. Saya rasa itu perlu dilakukan agar pemerintah maupun perusahaan win-win gitu loh. Jadi jangan permontanya jadi seolah-olah jadi win, tapi sebenarnya bagi perusahaannya enggak gitu. Jadi akhirnya mereka enggak akan tertarik. Karena ini kan bukan suatu paksaan kan gitu ya. Iya. Itu sih menurut saya. Iya Ibu Afi, kalau memang ternyata insentif ini sukses juga bisa menarik DHE untuk parkir lebih lama di dalam negeri. Ibu lihat seefektif apa sih untuk bisa mempengaruhi pergerakan rupiah kita agar lebih stabil dan juga menguat? Iya.
Menurut saya kalau itu jangkanya panjang pasti bisa membuat stabilitas rupiah kita bisa lebih panjang ya. Dan itu kita butuhkan karena salah satunya adalah supaya juga tidak memicu inflasi. Karena inflasi salah satunya adalah harga barang-barang naik ketika rupiah kita melemahkan. Nah, ketika rupiah kita menguat, satu dari sisi ekonomi pasti lebih baik karena inflasi bisa ditekan. Yang kedua adalah kan pembayaran utang luar negeri mulai banyak nih, baik pemerintah maupun juga perusahaan-perusahaan di Indonesia kan. Itu juga akan membuat tidak mengalami pembengkakan dari sisi nilai utang itu sendiri. Kan kemarin kan dilihat utang pemerintah kalau rupiahnya 15.000 lebih jadi berapa kan gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya bisa membantu juga dari sisi hal tersebut gitu ya. Nah, memang ini harus dipikirkan berikutnya, tidak bisa hanya pikir setahun gitu. Jadi memang pemerintah sendiri harus punya jangka panjang ini apa sih dari negara sendiri, lalu industri di Indonesia sendiri seperti apa gitu. Sehingga nanti kebijakannya nggak setiap setahun kita ganti gitu loh. Karena begitu setahun ganti kan mereka juga punya proyeksi untuk apa saja dana itu kan gitu. Sehingga tidak cocok nanti antara kebutuhan pemerintah dengan perusahaan gitu. Jadi saya rasa kebijakan besok yang mau dikeluarkan ini sebaiknya nggak hanya mikir setahun, tapi pikir 5 tahun ke depan ya, apa sih yang mau kita lakukan dan bagaimana misalnya mengantisipasi krisis ya, lalu bagaimana mengantisipasi kalau ada resesi misalnya gitu. Saya rasa itu juga harus dipertimbangkan.